Ruang makan mansion keluarga Okto. Chelenia yang sedang sarapan mendengar suara langkah kaki. Mendongak melihat mereka berdua turun dari tangga. Wajah Kina terlihat sangat segar, sedangkan wajah putranya terlihat kusam, lingkaran hitam di bawah matanya, terdapat sedikit kelelahan. Teringat putra bungsunya memberitahukan dia bahwa tuan muda kedua melemah. Tiba-tiba Kalenia mengernyit, apakah itu disebabkan oleh luka tersebut? Kina, apakah kamu tidur nyenyak semalam? Apakah masih terbiasa? Kalenia bertanya dengan penuh perhatian. Terima kasih atas perhatiannya ibu, aku tidur nyenyak semalam. Kina menjawab dengan serius. Melihat Kina menjawab tanpa perasaan segan, Kalenia meyakinkan dugaannya, kemudian berkata sambil tersenyum simpul. Baiklah jika begitu, ibu khawatir kamu tidak terbiasa dan merasa tidak nyaman. Dengar-dengar hari ini kamu tidak ada kelas, hari ini kamu makan siang di sini saja, nanti sore suruh tuan muda kedua antar kamu ke sekolah. Baiklah, Kina menjawab. Mengenai jawaban Kina, Kalenia menganggukkan kepala sambil tersenyum puas. Di dalam hati, Kalenia mulai merencanakan sesuatu. Setelah sarapan, Kalenia menarik Kina keluar mansion. Ibu, apa yang ingin kamu katakan padaku? Begitu melihat ekspresi wajah misteriusnya, Kina bertanya dengan linglung. Meskipun ini adalah keluarga pertama, tetapi Nyonya Okto sama sekali tidak memiliki arogansi orang kaya, sangat ramah dan mudah didekati, mudah diajak berbicara, seorang ibu mertua yang sangat elegan dan berbaik hati. Kina, apakah kamu tahu luka Ezra belum sembuh total? Kalenia bertanya kepada Kina. Iya, dia harus istirahat seminggu di rumah sebelum dia kembali ke markas. Kina menjawab dengan nada halus. Sebenarnya begini, lukanya belum sembuh total, ibu ingin suruh koki untuk masak sup herbal untuknya. Namun, kamu pasti tahu harga diri Ezra sangat tinggi. Aku khawatir dia akan tolak karena harga dirinya. Kebetulan kamu pintar memasak. Ibu ingin serahkan misi memasak sup herbal ini kepadamu, bagaimana menurutmu? Kalenia berkata dengan penuh ketulusan. Indra penciuman Ezra sangat tajam, dan mengenal banyak obat herbal, begitu sup dihidangkan di hadapannya, dia pasti akan menciumnya, tidak hanya dia tidak akan minum, mungkin dia akan marah besar. Namun, jika Kina yang memasak sup tersebut, meskipun dia tahu khasiat sup tersebut, dia tidak akan menolak niat baik Kina juga, baiklah. Ternyata Kalenia menarik dia keluar untuk membahas hal ini. Kina menganggukkan kepala, dia dapat mengerti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Aku telah menyuruh koki dapur untuk siapkan semua bahannya, kamu sudah bisa langsung masak sup. Kalenia menggenggam tangannya, berkata sambil tersenyum simpul, kamu beritahukan ibu mertua, memanfaatkan kesempatan Ezra memulihkan diri di rumah, kamu tinggal di sini saja, memasak sup herbal untuknya, berusaha memulihkan tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Kina menjawab, baiklah, nanti aku akan menelpon ayah dan ibuku, beritahu mereka beberapa hari aku akan tinggal di sini. Kina, ibu benar-benar semakin menyukaimu, Ezra dapat menikahimu, kalian adalah pasangan yang cocok. Begitu selesai berkata, mereka berdua masuk ke dalam mansion, kembali ke ruang tamu. Kina melihat Ezra berduduk santai di atas sofa, tangannya memegang sebuah laptop. Kina berjalan menuju ke arahnya, melihat lingkaran hitam yang di bawah matanya. Ezra, apakah kamu ingin tidur sebentar di kamar? Kina takut Ezra akan menolaknya, kemudian berkata, tubuhmu belum sembuh total. Aku berharap kamu bisa tidur sebentar. Kina bertanya kepada Ezra. Tadi malam dia tidur jam berapa, tetapi Ezra tidak memberitahukan Kina. Ezra mendongak, kemudian meratapi Kina. Beberapa saat kemudian, Ezra melirik jam, kemudian menyimpan laptopnya dan berdiri, sesuai dengan keinginan Kina. Baiklah, setelah Ezra kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Kina berjalan menuju ke dapur. Dapur mansion keluarga Okto sangat besar. Peralatan dapur sangat lengkap dan terdapat 3 koki. Karena sebelumnya Kalenia telah menyuruh mereka untuk mempersiapkan bahan, begitu Kina menginjak masuk ke dalam dapur, seorang koki membawa Kina ke area dapur khusus memasak sup, memberitahukan beberapa hal yang harus diperhatikan,
kemudian koki tersebut pergi mengerjakan pekerjaan sendiri. Kina melihat semua bahan sup yang telah dipersiapkan. Dia merasa sangat penasaran. Sebagian besar bahan-bahan tersebut, Kina tidak pernah melihat sebelumnya. Akan tetapi setelah berpikir sejenak, keluarga Okta adalah keluarga pertama, tidak pernah kekurangan uang, bahan-bahan yang digunakan pasti bahan yang paling mahal, tidak heran jika sebelumnya dia tidak pernah melihat. Setelah mencuci tangan, Kina mulai memasak sup herbal. Hari menjelang siang, setelah Ezra bangun tidur, sekedar membasuh muka kemudian berjalan turun ke bawah, matanya menyapu ke sekeliling ruang tamu, tetapi dia tidak melihat bayangan Kina. Nyonya muda kedua di mana? Ezra bertanya kepada pelayan dengan nada datar. Tuan muda, Nyonya muda kedua sedang masak sup untukmu di dapur. Dia benar-benar sangat perhatian padamu. Pelayan menjawab dengan penuh hormat. Hubungan tuan muda dan nyonya muda kedua, mereka semua dapat melihat dengan mata sendiri. Nyonya muda kedua adalah seorang gadis yang lemah lembut, sekarang sedang memasak sup untuk tuan muda. Hal tersebut membuktikan bahwa nyonya muda kedua pasti sangat mencintai tuan muda, percaya tidak lama lagi akan ada bayi baru. Setelah mendengar kata-kata pelayan, tatapan mata Ezra terdapat sedikit perasaan kaget. Dia menggerakkan sudut mulutnya, merasa sangat puas terhadap jawab tersebut. Selama Ezra dirawat di rumah sakit, begitu Kina memiliki waktu luang dia pasti akan memasak sup dengan menu yang berbeda-beda untuknya. Semuanya bermanfaat untuk pemulihan tubuhnya. Tidak menyangka Kina datang ke Mansion Okto, dia tetap bersikeras memasak untuknya. Waktu makan siang, setelah semua makanan dihidangkan di atas meja, Kina mengenakan celemek imut berjalan keluar dari dapur, meletakkan panci sup yang berwarna putih ke hadapan Ezra. Silahkan coba, aku pertama kali buat, tidak tahu bagaimana rasanya. Kina melepaskan celemek dan memberikan kepada pembantu, kemudian berkata kepada Ezra. Ezra membuka tutup panci sup, secara samar-samar tercium bau obat herbal, dan tercium khasiat dari beberapa obat herbal tersebut. Ezra langsung mengernyit. Ezra mengambil sendok dan mengeluarkan bahan-bahan herbal yang di dalam sup. Dia sedikit menyipitkan matanya, wajah menjadi tegang dan kaku, ekspresi wajah terlihat suram. Kenapa? Kina melihat ekspresi wajahnya, kemudian bertanya. Apakah kamu tahu sup apa yang kamu masak? Ezra melihat ke arah kedua orang tua dan kakeknya yang sedang makan dan tidak bersuara, bertanya dengan nada dingin. Ibu bilang ini sangat bagus untuk tubuh, dia tidak akan membohongi aku. Kina berkata dengan ekspresi wajah naif dan tulus. Begitu selesai berkata, sumpit yang di tangan Kalenia tiba-tiba jatuh di atas lantai. Dia menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Hicks, menantu bodoh ini, mengapa menyebut namanya? Namun, sudah sampai di detik ini, Kalenia hanya bisa menjawab sambil tersenyum simpul. Ezra, tidak peduli apa khasiat sup ini, bagaimanapun Kina yang memasak untukmu. Meskipun sup ini ada racun, bukankah kamu juga harus habiskan sambil tersenyum? Lagi pula sup ini tidak ada racun, sangat bermanfaat bagi kesehatan. Akhirnya Kina merasa sedikit aneh, bertanya dengan cemas, apakah kamu tidak suka dengan sup ini? Apabila begitu kamu jangan minum, bukan, ayo mari makan. Ezra memberikan sebuah tatapan mata kepada Kina untuk menenangkannya, kemudian mulai minum sup herbal yang dimasak Kina dengan ekspresi wajah datar. Bukan, ayo mari makan. Ezra memberikan sebuah tatapan mata kepada Kina untuk menenangkannya, kemudian mulai minum sup herbal yang dimasak Kina dengan ekspresi wajah datar. Kina melihat ekspresi wajah Ezra seolah-olah sedang minum racun, tampaknya dia tidak menyukai sup ini, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk menghabiskan sup tersebut. Berpikir sampai sini, seketika Kina merasa tertekan, akan tetapi dia tidak berani mengatakan di hadapan banyak orang, sehingga dia hanya menundukkan kepala sambil makan tanpa mencicipi makanan. Setelah makan siang, Ezra mengantar Kina ke sekolah. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka berdua tidak berkata. Pada akhirnya, Kina berkata, setelah pikir-pikir, lain kali aku tidak akan masak sup herbal lagi. Melihat Ezra memaksakan diri untuk menghabiskan sup yang dia masak,
Kina tidak terasa senang, hatinya terasa seperti ditusuk oleh jarum. Apakah kamu tahu bahan apa yang digunakan untuk masak sup? Ezra melihat ke depan, menyetir dengan mulus dan stabil. Ibu menyuruh mereka siapkan bahan, sebagian besar aku tidak pernah lihat sebelumnya. Kina menundukkan kepala, menjawab dengan nada halus. Ezra adalah putra dari Nyonya Okto, dia tidak mungkin akan meracuninya. Apabila begitu, kamu pasti tidak tahu khasiat sup tersebut. Ezra menjawab dengan teguh. Kina merasa depresi dan ragu, merendahkan suaranya dan berkata, ibu bilang lukamu belum sembuh total, sup itu dapat meningkatkan kekebalan tubuhmu. Meningkatkan kekebalan tubuh adalah sebuah istilah yang sangat umum, itu tergantung pada aspek yang mana. Ezra mencibir, iya, contohnya seperti meningkatkan gairah seks pria. Apa? Kina hampir saja tersedak oleh air liurnya, mengira dirinya salah dengar. Apa yang kamu katakan? Meningkatkan gairah seks, Ezra berkata dengan nada dingin. Meningkatkan gairah seks. Kedua mata Kina membelalak karena kaget, ekspresi wajahnya terlihat linglung. Khasiat sup itu, untuk meningkatkan gairah seks. Dipertanyakan kemampuan sebagai seorang pria, sedangkan pada saat itu ada ayah, ibu dan kakek di ruang makan, tidak heran ekspresi wajahnya terlihat suram. Maaf, aku tidak tahu khasiat sup itu. Wajah Kina memerah, berkata dengan nada tersipu, jika kamu sudah tahu khasiat sup itu, kenapa kamu masih menghabiskan sup itu? Kina tidak pernah menyangka Nyonya Okta akan menyuruh dia memasak sup yang seperti ini untuk Ezra, membuat dirinya terlihat seperti seorang wanita yang tidak puas saat bercinta. Karena kamu yang masak, Kina merasa sangat malu, pria ini benar-benar. Seperti yang dikatakan oleh Nyonya Okta, jika dia yang memasak sup tersebut, meskipun itu adalah obat racun, Ezra akan menghabiskannya sambil tersenyum. Kina menggigit bibirnya dan berkata, lain kali aku tidak akan melakukan lagi. Iya, setelah itu, mereka berdua tidak berbicara lagi, terdiam sepanjang jalan. Setelah tiba di Universitas R, Ezra memberitahukan Kina bahwa nanti sore supir akan datang menjemputnya, kemudian langsung pulang. Kina menepuk pipinya yang memerah, kemudian berjalan menuju ke gedung perkantoran dengan langkah kaki ringan dan elegan. Guru Kina, terdengar suara seorang pemuda yang lembut. Kina belum sadar kembali, lengannya langsung dicengkram dan ditarik ke sudut. Ezikra, kenapa kamu? Kina terkejut melihat wajah tampan seorang pemuda di hadapannya yang terlihat lemah dan pucat. Bukankah dia harus dirawat di rumah sakit beberapa hari lagi? Ezikra meratapi Kina, kemudian menggigit bibirnya dengan kuat, berkata dengan kedua mata memerah. Guru Kina, jelas-jelas kamu bisa menari, dan menari dengan sangat bagus. Aku masih seperti seorang idiot, ingin mengajarimu menari. Semalam melihat Kina dan orang itu menari di lantai dansa, seperti seorang peri yang menguasai dunia, tariannya terlihat sungguh indah. Kina menari dengan paman ketiga juga, tetapi dia menolak untuk menari dengan dirinya. Kina merasa sesak nafas, tampaknya semalam Ezrika melihat dia berdansa dengan Ezra, kebohongan bahwa kakinya terkilir terungkap. Kina menyipitkan kedua matanya, tidak ingin melihat dan mengeksplorasi perasaan yang di dalam mata Ezrika. Ezrika, Kina menarik nafas dalam, kemudian berkata dengan serius, perasaanmu terhadapku adalah sebuah kesalahan, memutuskan secepatnya, merupakan pilihan yang paling baik untukmu. Bagaimana jika tidak bisa memutuskan, Guru Kina? Ezrika tersenyum pahit, apabila bisa langsung memutuskan perasaan ini, maka sekarang dia tidak akan menderita karena Kina. Melihat Kina bersama orang lain, lebih menyakitkan dibandingkan membenci orang itu. Dengar-dengar kamu dan paman kedua terdapat sedikit konflik. Apabila aku bukan istri paman kedua, apakah kamu akan bersikap takut terhadapku? Kina bertanya dengan nada datar. Kina menduga bahwa alasan mengapa Ezrika bersikap teguh, sebagian besar karena dia ingin membalas dendam kepada Ezra. Sekujur tubuh Ezikra bergemetaran. Tiba-tiba dia berkata dengan nada suara serius. Perasaanku terhadapmu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang itu.
Beberapa detik kemudian, Ezikra mencibir, terlihat sangat emosional, hanya karena di antara kami berdua terdapat sedikit konflik. Dia berkata seperti itu kepadamu, Guru Kina, dia tidak pantas untukmu. Apakah kamu tidak tahu dia adalah? Dia adalah apa? Kina menahan nafas. Firasatnya memberitahukan dia bahwa kalimat itu adalah kunci dari konflik antara mereka berdua. Guru Kina, kenapa kamu tidak bertanya padanya? Tatapan mata Ezra terlihat dingin. Kehangatan yang di tatapannya telah hilang. Sudut mulut sedikit tertarik ke atas. Akan tetapi menurutku, meskipun kamu bertanya padanya, dia tidak akan memberitahukan fakta kepadamu juga. Bagaimanapun kesan dia kepada orang lain begitu sempurna, bagaimana mungkin dia memberitahukan orang lain tentang noda kehidupannya? Ezikra, konflik antara kamu dengan dia, aku tidak akan percaya kata-kata yang kamu katakan. Kina berkata dengan tegas, di dalam hatinya, meskipun Ezra terlihat dingin, cuek, pendiam, genit. EQ rendah, tetapi di dalam hatinya, Ezra adalah pria yang paling sempurna. Benarkah? Tatapan mata Ezikra penuh dengan kesedihan, meratapi Kina dan berkata, meskipun dia adalah seorang pembunuh, apakah Guru Kina tidak akan peduli juga? Pembunuh? Seketika Kina seperti tersambar petir, pikirannya menjadi kosong. Hatinya terasa hampa, sekujur tubuhnya terasa dingin. Kina ternganga, terdiam beberapa saat, kemudian berkata, dia adalah paman keduamu. Meskipun kamu sangat membenci dia, kamu tidak boleh diskreditkan dia. Kina percaya bahwa Ezra bukan orang yang seperti ini. Kina tidak percaya kata-kata Ezikra. Guru Kina, silahkan kamu tebak alasan mengapa aku begitu bencinya. Ezikra menggertakkan gigi, kedua matanya memerah. Apakah dia begitu mempercayai orang itu? Jika suatu hari Kina mengetahui kenyataan, apa reaksinya? Aku tidak bisa menebak, dan aku tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Okto. Kina menghempaskan telapak tangannya yang menggenggam lengannya, aku harus kembali ke kantor. Guru Kina, Kina menghentikan langkah kaki, mendengar suara pemuda itu yang berasal dari belakang. Apabila kamu tidak percaya apa yang aku katakan, kamu boleh tanya dengan anggota keluarga Okto yang lain, apakah dia adalah seorang pembunuh? Kina tidak menoleh ke belakang, dan tidak menjawab, berpura-pura tenang dan mempercepat langkah kaki berjalan menuju ke gedung perkantoran. Nada suara Ezikra terdengar tegas, ekspresi wajahnya penuh dengan kebencian, tidak terlihat seperti bohong. Ezikra mengatakan bahwa Ezra adalah seorang pembunuh, dan dia mengatakan bahwa anggota keluarga Okto mengetahui hal tersebut, sedangkan anggota keluarga Okto mengatakan bahwa Ezrika memiliki kesalahpahaman yang sangat dalam terhadap Ezra. Kesalahpahaman yang seperti apa? Membuat Ezikra akan mengira dia adalah seorang pembunuh. Kenapa dia akan membenci Ezra?